Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan tafsir surat At-Takwir. Sekarang kita sampai pada surat yang keempat dari juz amma setelah surat An-Naba, An-Nazi'at dan Abasa. Sekarang kita sampai surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat", apabila matahari digulung, wa idan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung diperjalankan, wa idal isyaru uttilat, dan apabila binatang unta itu disia-siakan, tidak diperdulikan, wa idal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dinyalakan atau diluapkan, wa idan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa dipertemukan dengan yang sejenisnya, wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi yang dibunuh ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apa dia dibunuh, wa idas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibentangkan, wa idas sama'u kusyitat, dan apabila langit dihancurkan, dihilangkan, wa idal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dilakukannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini bagian pertama dari surat At-Takwir. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di
Beliau berkata, idza hasalat hadil umur al-hailah, apabila terjadi kejadian-kejadian yang dahsyat, yaitu di hari kiamat. Dan ini merupakan salah satu surat yang kata Rasul menceritakan dengan gamblang tentang dahsyatnya hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah ra'ya ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaun fatarat wa idza samaun syaqqat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang ingin untuk melihat kejadian hari kiamat dengan sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, seperti dia melihat sendiri dengan mata kepalanya, maka hendaklah dia membaca 3 surat ini. Surat At-Takwir, kemudian setelahnya nanti Al-Infitar dan juga Al-Insyiqaq. Ini sekali lagi karena surat-surat tersebut menjelaskan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian kata beliau, tamayyazal khalqu, maka makhluk pun terpisah, mana yang bahagia dan mana yang sengsara. Wa alima kullu ma qaddama li akhiratihi wa ma ahdarahu fiha min khairin wa syarrin. Maka setiap manusia akan mengetahui apa yang telah dia perbuat di dunia. Dia akan tahu apa hasilnya di akhirat dari apa yang dia perbuat di dunia, dari kebaikan maupun kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kejelekan, maka dia akan melihat balasannya di hari kiamat meskipun sekecil apapun. Demikian pula sebaliknya yang berbuat kebaikan. Wa dzalika anna idza kana yaumul qiyamah, yang demikian itu kata beliau pada hari kiamat ini diantara kejadian-kejadian yang pasti terjadi, dan ini wajib diimani oleh seorang muslim muslimah. Ini adalah kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian yang sangat dahsyat di hari kiamat. Di antaranya kata Allah tadi, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dilipat. Ada beberapa penafsiran ulama tentang kuwirat. Ada yang mengatakan zahaba dau'uha, apabila cahaya matahari sudah dihilangkan. Ada pula yang mengatakan tujma, dikumpulkan, atau mengatakan lagi watulaf, dilipat, digulung. Wa yukhsaful qamar, dibenamkan matahari dan bulan. Wa yulqayani finnar, dan keduanya matahari dan bulan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi sekali lagi ada beberapa penafsiran para ulama tentang arti at-takwir. Ya, surat takwir diambil dari kata-kata tadi. Idza syamsu kuwirat kawara yukawiru takwirat. Kemudian at-takwir atau kuwira ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan hilang cahaya matahari, ada yang mengatakan dikumpulkan dengan bulan, ada pula yang mengatakan dilemparkan ke dalam api bersama bulan, kemudian ada pula yang mengatakan digulung. Dan kata para ulama, ini termasuk ikhtilafut tanawu, perbedaan dalam ungkapan penafsiran namun tidak saling bertabrakan, bisa dijamakkan, yaitu bahwasanya matahari pada hari kiamat digulung, dilipat, dihilangkan cahayanya, kemudian digabungkan dengan bulan, dimasukkan ke dalam api neraka. Berkaitan dengan masalah dimasukkan ke dalam api neraka, ini sebagai bentuk tambahan azab bagi orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Allah mengatakan sesungguhnya kalian
Kata ulama tafsir yaitu al-musyrikun. Wahai orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah, kalian dan yang kalian sembah selain Allah, di antaranya matahari dan bulan yang disembah oleh sebagian manusia, kalian dan apa yang kalian sembah itu adalah bahan bakar api neraka jahanam, kalian akan memasukinya. Kata para ulama, yang disembah oleh manusia selain Allah ada 3 golongan. Sekali lagi, yang disembah oleh manusia selain Allah ada 3 golongan. Dan ini juga sebagiannya telah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab beliau Ar-Risalah, bahkan di muqaddimah kitab Risalah. Beliau sebutkan beberapa sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Yang pertama, manusia menyembah kepada para anbiya dan orang-orang soleh yang mereka berlepas diri dari yang menyembahnya. Ini berkaitan dengan ayat tadi. Yang disembah oleh manusia itu ada yang sekalian dimasukkan ke dalam neraka. Namun bukan golongan yang pertama ini. Yang mereka berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Yang mereka mengingkari segala bentuk persembahan kepada selain Allah. Mereka mengingkari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi, golongan pertama yang disembah oleh manusia selain Allah, golongan para nabi, orang-orang saleh yang mereka mengingkari kesyirikan kepada Allah. Contohnya Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh orang-orang Nasara. Beliau tentunya tidak rela, tidak ridho disembah selain Allah. Bahkan dakwah beliau sama dengan dakwah semua para nabi, para rasul, dakwah tauhid. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Berkata Nabi Isa alaihissalam, wahai bani Israil, u'budullah, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, haram baginya surga, tempatnya api neraka. Itu dakwah Nabi Isa alaihi assalam. Meskipun demikian, beliau tetap disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada hari kiamat, Allah berfirman kepada Nabi Isa, wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa ibn Maryam. Ini di akhir-akhir surat Al-Maidah. Allah mengatakan, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku, yaitu beliau Nabi Isa, dan ibuku sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini beliau Nabi Isa berlepas diri dari kesyirikan. Beliau berlepas diri daripada orang-orang yang menyembah kepada beliau. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci Allah dari segala bentuk sekutu. Ini yang sudah kita sampaikan ketika kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, pahami, jiwai, Allah maha suci dari segala bentuk sesembahan selainnya. Yang berat disembah hanyalah Allah. Kita wajib berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa bil haq. Tidak selayaknya aku untuk mengatakan yang tidak hak. Kemudian pada ayat selanjutnya beliau mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah yang aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa perintah Allah kepada Nabi Isa dalam berdakwah?
anibudullah, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini sekali lagi golongan pertama yang disembah oleh manusia selain Allah dari kalangan para nabi, para orang-orang saleh yang mereka bertauhid, yang mereka menyeru kepada dakwah tauhid, mereka berlepas diri pada hari kiamat. Maka mereka bukan termasuk dalam golongan tadi yang dimasukkan ke neraka karena disembah oleh manusia. Makanya kata ulama, mereka tidak bisa dikategorikan sebagai at-taghut, sesembahan selain Allah. Taghut itu kata Imam Malik, ma'ubida min dunillah wa huwa radin, yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Nanti akan ada golongan yang berikutnya. Maka beliau, Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga demikian, yang disembah oleh manusia. Ya, beliau diminta-mintai selain Allah, ya Rasulullah aghithna, wahai Rasulullah tolonglah kami. Ini bentuk apa? Menyembah Nabi Muhammad SAW. Rasul memerintahkan kita meminta beristighosah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Rasul, jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Rasul memerintahkan kita mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasul juga mencontohkan istighosah kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, istighosah. Istighosah itu artinya minta tolong dikala susah, dikala genting, dikala kritis. Rasul ketika perang Badar, dikala menghadapi orang musyrikin yang 3 kali lipat jumlah pasukannya dibandingkan kaum muslimin, beliau apa? Istighosah kepada Allah. Ini Rasul praktek dengan apa? Perbuatan beliau istighosah kepada Allah. Maka syirik kalau ada yang istighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sendiri mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kepada beliau. Maka bukan termasuk golongan wa ma ta'buduna min dunillah, yang dijadikan sebagai bahan bakar neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Golongan yang kedua, yang tidak suka dan juga tidak benci disembah. Tidak suka dan tidak benci disembah, yaitu diantaranya benda-benda makhluk-makhluk tadi, matahari, bulan, demikian pula pohon yang disembah, demikian pula berhala-berhala yang disembah. Mereka nggak punya apa? Cinta dan benci. Maka ini termasuk golongan yang kata para ulama hasabu jahannam. Mereka adalah bahan bakar api neraka untuk membakar para penyembahnya. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah dan yang kalian sembah selain Allah, dari tadi berhala-berhala, benda-benda mati ataupun makhluk matahari dan bulan, itu adalah bahan bakar neraka jahanam, kalian akan memasukinya. Naudzubillahi min dzalik. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sebetulnya manusia harus ingat matahari, bulan itu ciptaan Allah. Maka tidak boleh menyembah makhluk yang diciptakan. Selayaknya kalau dia berpikir yang sehat, punya akal sehat, dia menyembah yang menciptakannya, bukan menyembah yang diciptakan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Allah berfirman, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walalil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan sujud kepada matahari dan bulan, namun sujudlah kepada Allah yang menciptakan langit dan bulan. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menasehati, mendakwai kaum beliau mengajak berpikir kaum beliau, gunakan akal ini untuk mentauhidkan Allah.
Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah datang, kemudian falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba, beliau melihat bintang-bintang. Qala hada rabbi, ini ada Rabbku. Ini sebagai bentuk istihza kepada mereka. Dia aja berpikir kalian menyembah bintang-bintang ini. Falamma afal, ketika bintang-bintang tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan tenggelam. Bagaimana Tuhan kok tenggelamkan atau tenggelam? Enggak layak disembah selain Allah. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau melihat rembulan, beliau mengatakan ini adalah Rabbku. Ini bukan beliau mencari hakikat Tuhan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian manusia. Ini sekali lagi bentuk dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, menegakkan hujjah. Bintang, bulan, matahari tidak layak disembah karena mereka tenggelam, mereka terbenam. Yang berhak disembah Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur. Itu Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah tenggelam, dan seterusnya. Maka ini sekali lagi dialog beliau kepada kaumnya yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Makanya di akhir-akhir ayat itu dikatakan tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Itulah hujjah-hujjah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya. Sekali lagi ayat itu bukan beliau mencari hakikat Tuhan, naudzubillah min dzalik. Nabi kok dikatakan mencari hakikat Tuhan? Beliau berdakwah kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Di akhir ayat Allah tegaskan itu adalah dialog hujjah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menegakkan hujjah kepada kaumnya bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, bukan bintang, bukan matahari, bukan bulan. Ini golongan yang kedua yang disembah oleh manusia, dan itu sekali lagi akan dijadikan bahan bakar di neraka jahanam bersama para penyembahnya. Yang ketiga, dari golongan orang-orang yang mereka ridha untuk disembah, yang mereka ridha bahkan menyuruh manusia untuk menyembahnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh manusia untuk minta rezeki kepadanya, untuk sujud kepadanya. Naudzubillahi min dzalik. Sujud bagian ibadah. Makanya Rasul SAW dahulu ada kisah beliau didatangi oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul yang mulia. Beliau waktu itu baru safar dari negeri Syam. Beliau di negeri Syam melihat banyak orang-orang yang sujud kepada para pembesar di sana. Beliau pun secara logika Nabi Muhammad lebih layak untuk orang sujud kepada beliau, karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah manusia yang paling mulia. Mu'ad pun ketika datang dari negeri Syam sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad ridha dengan Mu'ad sujud kepada beliau? Tidak. Beliau pun menegur Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah memerintahkan manusia sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena kewajiban taat seorang istri kepada suaminya sangat luar biasa ditekankan dalam Islam. Namun karena sujud hanya kepada Allah, tidak boleh seseorang sujud kepada siapapun dari manusia. Maka kalau ada orang yang ridha, orang-orang sujud kepadanya atau minta rezeki kesembuhan kepadanya dan sebagainya, maka ini adalah sebagaimana kata Imam Malik tadi, kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Itulah tauhid yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Maka golongan yang ketiga ini masuk kata ulama dalam kategori innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalian dan yang kalian sembah selain Allah itu adalah
bahan bakar api neraka Jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari segala perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu makna daripada wa yulqayani finnar. Matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam api neraka untuk menambah azab bagi para penyembahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ini sama dengan juga surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat wa idal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang berjatuhan, ay taghayyarat wa tanasarat min aflakiha. Apabila bintang-bintang itu berubah dari tempatnya dan dia berjatuhan dari tempatnya. Ini bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bintang-bintang yang berapa jumlahnya itu? Ada yang bisa menghitung enggak? Nah, itu semuanya akan jatuh pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung diperjalankan dan dihancurkan, aisarat kathiban mahila, sampai menjadi pasir-pasir yang bertaburan. Ini diambil dari surat apa yang ada yang tahu enggak? Ada kata-kata kathiban mahila. Al-Muzammil. Coba sebutkan ayatnya. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Apabila bumi dan gunung digoncangkan sehingga gunung menjadi kathiban mahila. Kathiban mahila, pasir-pasir yang bertaburan. Mungkin ada sebagian antum yang mengingat atau ingat atau pada beberapa tahun yang lalu Gunung Kelut di Kediri kan pernah meletus. Padahal jaraknya lumayan, tapi pasirnya lumayan juga menutupi Surabaya. Betul tidak? Ini satu gunung ketika digoncangkan sedikit saja, belum hancur betul, itu pasirnya sudah berjatuhan di mana-mana, khususnya di Surabaya, padahal masih jauh jaraknya. Ini sekali lagi bagaimana nanti kalau semua gunung di dunia. Inilah dahsyatnya hari kiamat. Nah, dan ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, wa idal jibalu suyirat, apabila gunung dihancurkan dan menjadi kathiban mahila, pasir yang bertaburan. Tsumma sarat kal ihnil manfus, dan menjadi al-ihni. Sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabathur wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bahwasanya nanti gunung seperti bulu yang diterbang, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa taghayyarat. Oleh karena itulah terkadang ketika kita mendengar bagaimana ada gempa bumi di sebagian tempat dan seterusnya, ini sekali lagi mengingatkan kita terhadap negeri akhirat. Ini diantara pelajaran berharga, bahwasanya adanya fenomena-fenomena yang tidak biasa di atas muka bumi ini. Adanya gerhana bulan, gerhana matahari, bukan sekedar fenomena alam begitu saja. Namun sebagaimana kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus tragedi-tragedi, kejadian-kejadian yang luar biasa, tanda-tanda kekuasaan kami, illa takhwifa, agar manusia betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan ini hanya sangat amat kecil dibandingkan kejadian dahsyat di hari kiamat dengan azab di hari kiamat. Ini untuk apa? Menyadarkan manusia agar manusia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau lagi, summa taghayyarat wa sarat haba'an mumbatsa.
kemudian gunung-gunung itu akan menjadi habaan. Bukan hanya pasir saja, awalnya pasir, awalnya seperti bulu, namun akhirnya seperti habaan. Habaan itu kalau dalam bahasa Arab, kata para ulama, kalau antum buka jendela dikala matahari bersinar terang, ada apa namanya itu? Kecil-kecil yang bertebaran itu. Apa namanya dalam bahasa Indonesia tepatnya itu? Lebih kecil daripada debu kan? Ya kurang lebih lah debu. Itu namanya habaan. Ya, sesuatu yang kecil yang berterbangan, ketika antum buka jendela ada cahaya matahari masuk kecil-kecil itu namanya apa? Habaan mumbatsa, yang diterbangkan oleh angin sampai ya sekecil itu nanti gunung akan Allah hancurkan. Wa uzilat an amakiniha, dan gunung itu akan dihilangkan dari tempatnya. Ya, satu gunung saja bisa menghancurkan satu kota, satu negeri, apalagi ini seluruh gunung di atas muka bumi ini. Ini sekali lagi dahsyatnya hari kiamat. Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Kemudian kata Allah, wa idal isyaru utilat, apabila unta-unta, ini kata ulama, al-isyar itu unta-unta yang masih hamil usia 10 bulan, atau ada yang mengatakan lebih dari itu, unta-unta yang baru memiliki anak. Ini kalau dalam istilah orang Arab termasuk harta yang paling berharga, yang selalu mengikat hati mereka. Wa idal isyar utilat, namun pada hari kiamat unta-unta yang sangat amat berharga bagi mereka itu tidak mereka pedulikan sama sekali. Manusia pada hari kiamat akan melalaikan, meninggalkan harta benda mereka yang dulunya mereka kejar-kejar sampai mati, yang mereka selalu rindukan. Namun pada hari kiamat mereka akan tinggalkan. Ya, seperti istilah orang kita, harta ketika mati tidak akan dibawa. Maka mengapa manusia tamak kepada dunia yang pada akhirnya mereka akan tinggalkan? Mengapa mereka harus sibuk dengan yang fana, yang sementara, meninggalkan yang kekal abadi? Wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, wa yura'unaha fi jamil awqat, yang mereka dahulu sangat amat memperhatikan urusan dunia mereka tersebut, mulai pagi sampai malam, yang ada dalam benak mereka bagaimana menggapai harta, tahta dan seterusnya tersebut. Padahal hari kiamat mereka akan tinggal. Kalau mereka mati, mereka akan tinggalkan harta tersebut. Gak ada manfaatnya pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat pada hari kiamat harta dan anak keturunan mereka kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Faja'ahum ma yudhiruhum anha, ketika datang hari kiamat mereka sudah tidak lagi memikirkan harta benda mereka, rumah yang mewah, mobil yang mewah, harta benda mereka ya di berangkas atau yang semisalnya, mereka tinggalkan semuanya. Jangankan hari kiamat, ya seperti itu dahsyatnya ketika ada gempa bumi saja, orang keluar dari rumahnya yang dipikirkan apa? Bagaimana menyelamatkan diri. Ya, berangkasnya nggak akan mungkin bisa dia harta bendanya dia tinggalkan. Ini apalagi hari kiamat yang lebih dahsyat dari fenomena-fenomena gempa bumi dan yang semisal dengannya. Ini sekali lagi menggugah hati setiap kita untuk selalu memikirkan akhirat tanpa melupakan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kita cari dunia untuk akhirat, itu yang akan bermanfaat bagi kita di hari kiamat kelak. Adapun mencari dunia untuk dunia, itu akan kita tinggalkan. Namun kalau kita cari dunia untuk akhirat, insya Allah ada pahala di hari kiamat. Kita bekerja, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Setelah kita dapat, kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan bermanfaat pada hari kiamat. Adapun dunia untuk sekedar senang-senang di dunia saja, maka tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat.
Faja'ahum ma yudhiluhum anha fanabbaha bil isyar. Allah mengingatkan dengan harta yang dulu dibanggakan oleh orang Arab, al-isyar, wahiyan nuqul lati tatbauha auladuha, yaitu onta-onta yang diikuti oleh anak-anak. Ini kebanggaan orang Arab dahulu, bangga dengan onta yang diikuti oleh anak-anaknya. Ini binatang, ini adalah harta yang sangat berharga bagi mereka. Namun pada hari kiamat tidak mereka pikirkan, mereka tinggalkan itu semuanya. Wahya anfasu amwalil Arab, itu adalah harta yang paling mewah, paling berharga menurut orang Arab. Idza ka indahum, pada waktu itu. Ala ma huwa fi ma'na min kulli nafis, dan ini juga dikiaskan dengan semua harta benda sekarang. Mobil yang mewah apapun itu, semuanya akan ditinggalkan oleh manusia, tidak akan dia gubris sama sekali. Kemudian di antara kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat tersebut, kata Allah, wa idal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang buas dikumpulkan pada hari kiamat. Ada beberapa penafsiran, dikumpulkan sejenis dengan mereka, bahkan ada pula yang dicampurkan dengan manusia, ikhtalatat binnas, ada yang digabungkan dengan manusia. Jumi'at liyaumil qiyamah. Namun seandainya pun dikumpulkan dengan manusia seperti tadi, gak ada yang memikirkan selain dirinya. Orang gak akan takut dengan binatang buas. Karena apa? Ada yang lebih dahsyat daripada itu semuanya. Binatang buas juga demikian, tidak bisa berbuat apapun karena kedahsyatan hari kiamat. Ini sekali lagi kengerian kedahsyatan hari kiamat. Jumi'at liyaumil qiyamah. Binatang-binatang buas akan dikumpulkan pada hari kiamat. Liyaqtasallahu min ba'diha li ba'din. Di antaranya untuk Allah menegakkan qisas, pengadilan akhirat. Mereka yang berbuat zalim dari binatang akan dikisos oleh Allah pada hari kiamat. Wa yuriyal ibad kamala adlihi, untuk Allah memperlihatkan hamba-hambanya, memperlihatkan kepada manusia bagaimana keadilan Allah. Kalau mungkin sekarang ada yang zalim, dia bisa mendolimi manusia dengan seenaknya, bisa tertawa, bahagia, gembira mendolimi orang lain. Ingat, pada hari kiamat ada pengadilan, Allah akan mengadili. Kalau sekarang banyak mungkin orang membela yang zalim, maka pada hari kiamat ingat, Allah akan menunjukkan keadilannya. Maka yang dizalimi jangan terlalu bersedih hati, akan ada pahala yang mengalir pada hari kiamat. Biarkan mereka tertawa, bangga bisa menzalimi. Namun hari kiamat ada al-qisas, akan ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu yaktasu li syatil jam'a minasyatil qarna. Bahkan Allah akan mengadili kambing yang dizalimi dari yang menzaliminya. Kambing yang bertanduk ketika di dunia menanduk, menzalimi, mengganggu, menyakiti, melukai yang tidak bertanduk, di hari kiamat akan dikisas, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya seperti dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba yuqalu laha kuni turaba. Namun kalau binatang, Allah lebur menjadi tanah, tidak ada yang masuk neraka. Namun kalau manusia yang zalim, kalau sudah diambil semua kebaikannya, ditimpakan kejelekan orang yang dizalimi seperti dalam hadis Muflis, maka dia akan masuk api neraka. Oleh karena itulah seorang muslim harus berhati-hati dari menzalimi orang lain tanpa hak. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.